Kuan Tua benar, kita harus berhati-hati, kata pendekar pedang itu setuju. Bahkan jika ada kesempatan untuk menyerang Yang Mulia, bukan kita yang akan menjadi sasaran pertama. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya kita bertindak saat kita dikepung. Kata lelaki tua berjubah koran itu. Jubah. Lelaki tua itu menyelesaikan ucapannya dan menoleh ke arah wanita itu, seolah ingin memberinya nasihat lagi, mendesaknya untuk tidak bertindak impulsif. Namun, begitu mata mereka bertemu, mata wanita yang sebelumnya tenang itu memancarkan kilatan yang sangat dingin. Tanpa peringatan, dia meraih udara dengan kedua tangannya, dan dua belati pendek yang berkilauan dengan cahaya ungu gelap muncul. Sosoknya melesat seperti hantu. Mengabaikan jarak pedang yang kosong, dia dengan paksa menusukkan belati itu ke dada lelaki tua itu. Bunyi tumpul dari bilah tajam yang menembus daging sangat mengganggu dalam keheningan yang mencekam. Mata lelaki tua itu melebar, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka temannya akan tiba-tiba menyerang pada saat yang sangat penting seperti itu. Terperangkap sepenuhnya, dia memuntahkan seteguk darah bercampur dengan pecahan organ dalam, menggunakan sisa kekuatan ilahinya untuk menangkisnya. Wanita itu terhuyung mundur, cahaya pedang pertempuran 1000 bintang di tangannya meredup dengan hebat. Kau gila. Wanita itu tidak berhenti setelah serangannya yang berhasil, malah tertawa mengerikan. Dia berbalik, melepaskan aura keabadian ilahi yang dahsyat. Dia segera menyerang pria pembawa pedang bernama Kuan Lao dan sosok lain yang belum berbicara. Wanita gila ini, aku tahu dia tidak bisa diandalkan. Mata pria pembawa pedang itu melebar karena marah, dia mengumpat, dan pedang panjangnya langsung terhunus, berubah menjadi sungai pedang yang menyilaukan untuk menghadapi serangan itu. Kuan Lao khawatir, bertanya-tanya formasi macam apa yang coba dibuat wanita jalang ini. Pria tua berjubah panjang itu, yang selama ini menyembunyikan berita tersebut, juga pucat pasi. Tangannya bergerak cepat, membentuk segel tangan, dan tubuhnya bersinar, berubah menjadi sangkar cahaya bintang raksasa yang menyelimuti wanita itu. Keempatnya bereaksi segera, membentuk gerakan menjepit yang menjebak wanita itu di tengah, melancarkan serangan sengit. Xiao Yan, yang bersembunyi di atas meteorit, menyatu sempurna dengan cahaya hangat dan kekosongan yang tersirat. Dia mendengar percakapan kelima orang di bawahnya. Ketika dia mendengar kata-kata, operasi perburuan dewa, dan, yang mulia, cahaya gelap yang dalam menyala di matanya. Dia berpikir dalam hati, operasi perburuan dewa macam apa ini, menarik begitu banyak mata yang serakah. Siapa yang mengorganisir ini? Mereka memperlakukan kemakmuran ilahi sebagai kue yang akan dibagi di antara tokoh-tokoh kuat lain yang mereka kendalikan. Melihat kelima sosok itu, Xiao Yan tidak bertindak impulsif. Kelima orang ini adalah makhluk perkasa setingkat dewa abadi, dan konflik tidak diperlukan. Karena itu, cahaya aneh berkedip di mata wanita itu saat dia membuka dan menutup matanya. Kekuatan kerasukan yang diterima Ye Beijing memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wanita ini sepenuhnya dirasuki olehku tanpa suara. Merasuki Hong Po, mengapa kau tidak bicara? Melihat keadaan Hong Po yang tidak normal, pria yang memegang pedang itu mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, mengapa kau menyerang temanmu? 4 sosok mengelilinginya. Wanita bernama Hong Po perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang tadinya hidup kini acuh tak acuh, seperti kolam yang stagnan. Dia tidak menjawab pertanyaan keempat pria itu, seperti cangkang tanpa jiwa. Ada yang salah, matanya aneh. Tetua Kuan, yang memegang tongkat 1000 hati, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berteriak tajam, dia mungkin dikendalikan. Bermain-main, siapa peduli apakah dia dikendalikan atau tidak, habisi dia dulu. Kilatan membunuh muncul di mata pria yang memegang pedang itu. Pedang panjangnya terhunus, berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, langsung menyerang Hong Po. Keempatnya membentuk gerakan menjepit, berniat untuk menekan Hong Po di tempat. Tepat pada saat kritis ini, fluktuasi yang mengerikan tiba-tiba muncul dari kehampaan.
4 cahaya merah yang menyeramkan dan mendominasi meraung keluar dari kehampaan di belakang Hong Po, seperti 4 naga yang marah, membawa panas yang menakutkan dan aura penghancur seperti lautan surgawi, menghantam dengan ganas serangan keempatnya. Ledakan dahsyat bergema di kehampaan, dan keempatnya, termasuk pria yang memegang pedang, merasakan kekuatan yang tak tertandingi mendekat. Aura pelindung mereka langsung meredup, darah mereka bergejolak, dan mereka terlempar ribuan kaki jauhnya sebelum nyaris berhasil mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Kuan Lao mencengkeram kanopi 10.000 hatinya erat-erat, menatap ke depan dengan curiga dan ragu-ragu. Riak muncul di kehampaan, dan sosok ramping namun tegak perlahan muncul. Xiao Yan, juga dari klan Gunung Hitam, memiliki wajah tampan, tetapi matanya yang gelap memancarkan aura dingin dan berwibawa, seolah memandang rendah semua makhluk hidup. Kalian semua sebaiknya jangan berpikir untuk melarikan diri atau melakukan hal lain, atau kalian akan mati. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, nadanya tenang, namun menghantam jiwa keempat pria itu seperti palu berat. Kekuatan serangan mereka sebelumnya masih bergema di kehampaan, membuat keempat dewa abadi ini merasakan kekuatan tempur yang berasal dari kedalaman jiwa mereka. Keempatnya saling bertukar pandangan bingung. Gelombang kejutan melanda mereka, aura pemuda yang tiba-tiba muncul ini begitu sulit dipahami. Jika kekuatannya dilepaskan barusan, keempatnya kemungkinan besar akan mati atau terluka parah. Tatapan Xiao Yan menyapu keempat pria itu, dan dia dengan tenang memimpin, bertanya, "Baiklah, kalian juga berpartisipasi dalam proyek perburuan dewa, bukan? Apakah kalian sudah menemukan informasi tentang Yang Mulia?" Mendengar kata-kata, rencana perburuan dewa, dan Yang Mulia, jantung keempat pria itu berdebar kencang. Mata Kuan Lao berkedip saat ia dengan cepat mempertimbangkan pro dan kontra dalam pikirannya. Pria di hadapan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia pasti seorang ahli tingkat atas dari alam yang tidak dikenal. Dia di sini untuk memburu dewa, pikir Kuan Lao dalam hati. Jadi kalian juga di sini untuk memburu dewa, kita memiliki kesamaan. Kuan Lao segera menyimpan tongkat bintang seribunya, mengepalkan tangannya memberi hormat, dan memaksakan senyum ramah namun hati-hati. Saya adalah pemimpin tim pengawal surgawi Kuan Xin. Kami memang telah memperoleh beberapa informasi tentang Yang Mulia. Jika dewa ini bersedia, kita dapat bekerja sama. Kalian pasti akan menerima bagian yang besar dari penciptaan asal. Xiao Yan mencibir dalam hati. Sepertinya mereka tidak tahu bahwa dewa yang mereka cari berada tepat di depan mereka. Karena itu, pikirnya, mengapa tidak memanfaatkan ini untuk keuntungan mereka dan memaksa mereka untuk bekerja sama. Xiao Yan mengangkat alisnya, berpura-pura bijaksana dengan tawa ringan, matanya menunjukkan sedikit rasa jijik. Kalian berani berbicara tentang kerja sama sementara kalian bertengkar di antara kalian sendiri. Katakan semua yang kalian ketahui. Jika kalian berani mengucapkan satu kebohongan pun, aku tidak akan ragu untuk mengorek jiwa kalian. Wajah Kuan tua sedikit menegang, tetapi mengingat kekuatan Xiao Yan yang menakutkan, dia hanya mampu tertawa kering. Sejujurnya, Tuan Dewa, kami juga pendatang baru, hanya menerima beberapa informasi dari Taiksu. Kurasa kau juga begitu. Sepertinya Taiksu memberi kami informasi palsu, sehingga kami tidak memiliki apa-apa. Xiao Yan tampak berpikir, berhenti sejenak, lalu mengangkat pandangannya. Tunjukkan kerja keras kalian, dan mulai sekarang, ikuti aku untuk membantu melenyapkan Tuan Dewa Si. Mendengar ini, semua orang dalam kelompok itu, termasuk Kuan Xing, memucat drastis.